Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan Saputra dari program Studi Manajemen dari STIE Cirebon atau Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cirebon dengan nomor NIM 110241133. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang pengertian etika profesi dan prinsip-prinsipnya, keterkaitan antara etika profesi dan pendidikan anti korupsi beserta kesamaannya, serta dampak dan solusi dari korupsi yang merajalela di Indonesia. Untuk memenuhi tugas mata kuliah etika profesi dan pendidikan anti korupsi dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Rohmatul Fawais MPDI. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu apa sih pengertian etika profesi dan prinsip-prinsipnya. Etika profesi sendiri merujuk pada seperangkat norma, nilai, dan prinsip moral yang menjadi pedoman perilaku dalam menjalankan sesuatu pekerjaan secara profesional, dengan tujuan utamanya adalah memastikan bahwa setiap individu dalam profesinya bertindak secara bertanggung jawab, adil, dan sesuai dengan standar moral yang berlaku baik di mata masyarakat umum maupun komunitas profesi itu sendiri. Prinsip-prinsip utama etika profesi yaitu pertama, prinsip tanggung jawab. Setiap profesional wajib bertanggung jawab atas setiap keputusan dan tindakan dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua, kejujuran. Setiap orang harus menjaga kejujuran dalam ucapan maupun tindakan merupakan dasar integritas profesional. Yang ketiga, keadilan. Memberikan perilaku yang adil terhadap sesama pihak tanpa diskriminasi atau konflik berkepentingan. Yang keempat, integritas. Konsistensi antara nilai moral yang dianut dengan perilaku sehari-hari. Yang kelima, kerahasiaan. Menjaga informasi rahasia yang diperoleh dalam menjalankan profesinya. Yang keenam, otonomi. Artinya menghormati hak dan keputusan individu ataupun klien dalam setiap situasi profesional. Menjunjung tinggi etika profesi sangat penting untuk membangun dan mempertahankan kepercayaan publik terhadap sesuatu profesi. Selanjutnya, materi yang kedua, yaitu apa sih kaitannya antara etika profesi dan pendidikan anti korupsi serta kesamaannya. Etika profesi dan pendidikan anti korupsi memiliki hubungan yang erat karena keduanya bertujuan membentuk individu yang bertanggung jawab, jujur, dan berintegritas baik dalam berbagai aspek kehidupan. Keterkaitannya antara lain yaitu pertama, etika profesi memberikan pedoman moral dalam menjalankan profesi berdasarkan prinsip-prinsip seperti kejujuran, tanggung jawab, dan integritas. Yang kedua, pendidikan anti korupsi menanamkan nilai-nilai seperti keadilan dan kejujuran sejak dini agar individu tidak mudah tergoda untuk menyalahgunakan kekuasaan. Kesamaan tujuannya antara lain, yang pertama, keduanya ingin membentuk pribadi berintegritas yang mampu membedakan benar dan salah, serta tetap konsisten bertindak etis meski dalam tekanan. Yang kedua, mencegah terjadinya penyimpangan moral seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang ketiga, mendorong terciptanya budaya akuntabilitas dan transparansi dalam menjalankan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Dengan demikian, etika profesi dapat dipandang sebagai kelanjutan dari pendidikan anti korupsi di dunia kerja. Keduanya saling melengkapi dan menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan etis.
Selanjutnya, materi yang terakhir atau materi yang ketiga yaitu apa saja penyebab dari korupsi yang merajalela di Indonesia dan bagaimana solusinya. Korupsi di Indonesia tumbuh karena berbagai faktor yang saling berkaitan, baik dari sisi kelembagaan, moralitas individu maupun sistem pengawasan yang lemah. Penyebab utama dari korupsi itu sendiri yaitu satu, penegak hukum yang lemah. Banyak pelaku korupsi hanya menerima sanksi yang ringan dan tidak memberikan efek yang lebih jerat. Yang kedua, budaya dan pola pikir masyarakat. Tindakan curang seperti pungli sering dianggap biasa saja dan menunjukkan toleransi terhadap korupsi. Yang ketiga, kurangnya partisipasi dan akuntabilitas. Ketutupan dalam birokrasi membuka celah penyalahgunaan wewenang. Yang keempat, dorongan ekonomi dan gaya hidup konsumtif. Keinginan memperkaya diri secara instan membuat individu mudah tergoda. Solusi untuk mengatasi korupsi itu sendiri antara lain: satu, reformasi hukum dan penguatan KPK. Penegakan hukum harus adil dan tegas serta mendukung penuh kebijakan KPK. Yang kedua, digitalisasi untuk transparansi. Sistem digital seperti e-government dan e-budgeting meminimalisir praktik korupsi. Yang ketiga, pendidikan anti korupsi sejak dini, menanamkan nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab sejak bangku sekolah. Yang keempat, peningkatan kesejahteraan ASN dan sistem pengawasan, memberikan kompensasi yang layak dan pengawasan yang ketat. Yang kelima, pelibatan masyarakat dan media, mendorong partisipasi publik dalam pengawasan serta peran media dalam investigasi dan edukasi. Mungkin segitu saja pemaparan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.